Muibi, Ya, outing kantor kan identik dengan keseruan ya. harusnya sih gitu ya. Tapi ini tuh gue pengen cerita tentang outing kantor yang harusnya seru malah jadi bawa malapetaka. Oh, Jadi sekitar tahun 2018 ada satu perusahaan startup di Jakarta yang karyawannya tuh masih cuma 5 orang. Ngadain outing kantor dengan kegiatannya tuh camping. oke. Mereka mutusin untuk camping ke Alas Purwo, Banyuwangi. Singkat cerita, mereka tuh berangkat ke Alas Purwo dan sampai sana tuh sekitar jam 2 siang. Terus mereka buka tenda di dekat Pantai Pancur. Nah, karena mau ngerasain camping yang lumayan sepi, mereka buka tenda tuh agak jauh dari keramaian dan lebih ngedeket ke arah pantainya, Moibi. Jadi kita sebut aja 5 orang ini tuh namanya Bayu, Audi, Ojan, Reza, dan Irfan. Mereka berlima tuh masih seumuran, sekitar umur-umur 25-27 tahunan lah kira-kira. Mereka berlima tuh ngebuka satu tenda yang lumayan gede gitu, Moibi. Terus sekitar jam 8 malam, mereka tuh mau bakar-bakaran kayak barbekyuan gitu. Kira-kira 2 jam mereka makan, sekitar jam 10 tuh udah pada masuk tenda karena ngantuk. Nah, si Ojan kebelet buang air besar. Akhirnya dia keluar tenda lah nyari toilet. Jadi di deket tenda mereka tuh kayak ada guest house dan tempat-tempat penginapan lainnya yang emang gak begitu jauh. Terus si Ojan jalan dia tuh ke arah guest house-nya karena ada toiletnya. Pas lagi jalan sendirian, Ojan tuh kayak kesandung dan jatuh. Ternyata dia tuh kesandung batu gede gitu, Moibi. Dan pas Ojan jatuh, Ojan tuh ngeliat kayak ada sesuatu di dalam pasir gitu. Warnanya merah. Pas dia coba gali sedikit, ternyata itu tuh kayak cincin batu akik yang warna merah gitu, Moibi. Oh, Karena si Ojan mikir itu bagus dan dia mikir itu mungkin kalau dijual mahal, jadi dia langsung tuh dipakai di saat itu juga. Udah tuh dia lanjut buang air besar. Setelah selesai dia langsung baliklah ke tenda. Teman-teman yang lain tuh udah pada tidur dan dia ikutan tidur juga. Nah, sejam kemudian Moibi, Reza tuh ngedenger kayak ada suara teriak-teriak, tapi itu tuh suara si Ojan. Dan pas Reza kebangun, Ojan tuh gak ada di sebelahnya. Akhirnya Reza langsung keluar tuh dari tenda nyariin si Ojan. Dan ternyata Ojan tuh ada di tepi pantai, lagi duduk setengah badan sambil kepalanya tuh nengok ke atas langit. duduk setengah badan tuh gimana ya? Yang kayak dengkulnya tuh nyentuh ke tanah gitu, Moy. Oh iya. Nah, ngeliat Ojan kayak gitu, Reza tuh langsung kaget banget dan dia langsung teriak-teriak lah ke si Ojan. Tapi Ojan tuh gak ngerespon apa-apa. Reza langsung lari lah ke arah Ojan. Dan begitu udah makin deket ke Ojan, Ojan tuh langsung lari ngejauh dari Reza, Moy. Dia lari, tapi larinya tuh kayak binatang yang tangannya tuh juga ikutan jadi kaki gitu, kebayang gak? Oh, Nah, karena Ojan kenceng banget larinya dan susah dikejar, akhirnya Reza langsung baliklah ke tenda buat ngasih tau teman-teman yang lain juga. Akhirnya semua temennya tuh bangun dan langsung lah mereka semua nyari Ojan di kegelapan itu. Tapi udah sejam 2 jam dicari tuh tetap gak ketemu. Akhirnya mereka mutusin buat balik ke tenda lagi, istirahat, dan ngelanjutin nyarinya tuh besok aja. keren banget. Iya Bi, bener. Terus besok paginya, sekitar jam 7 pagi, Reza tuh kebangun duluan karena sepanjang malam tuh dia gak bisa tidur nyenyak lah karena kepikiran si Ojan. Akhirnya Reza langsung keluar dan nyari-nyari Ojan, Moibi. Tapi karena masih gak ketemu juga, dia nyamperin guest house yang banyak orang tuh akhirnya. Dan dia nanyain ke orang-orang yang nginep di sana satu-satu. Dia nyebutin tuh ciri-cirinya si Ojan ini tuh kayak gimana ke orang-orang yang ditanya. Tapi ya jawaban mereka semua tuh sama, mereka gak ngeliat sama sekali. Terus tiba-tiba ada kakek-kakek yang dateng nyamperin Reza, Moibi. Dia bilang kalau dia tuh tahu di mana orang yang dicari sama si Reza. Tapi Reza tuh disuruh ngikutin si kakek ini. Nah, karena Reza udah stres banget, akhirnya dia ikutin lah sama si Reza. Kakek-kakek ini tuh jalan terus ngebawa Reza tuh ke dalam hutan yang lumayan gelap, sampai cahayanya tuh kelihatannya samar-samar. Oh, Dia jalan makin dalam lagi, sampai akhirnya ada satu rumah kayak gubuk kecil gitu, Moibi. Dan pas Reza masuk rumah ini, ternyata itu tuh ada Ojan lagi tiduran dan matanya tuh melotot gitu. Pas ngeliat itu tuh Reza langsung bangunin Ojan dan kayak ngebawa Ojan cepet-cepet pergi dari rumah itu. Jadi kayak dibopong sama si Reza dan Ojan kondisinya juga gak sadarin diri. Tapi sambil ngebopong, sambil Reza tuh kayak baca-bacain doa dan berusaha nyadarin si Ojan ini. Akhirnya Ojan tuh kayak sadar pelan-pelan dan kaget. Ojan juga gak tahu tuh kalau dia tuh sebenarnya di mana karena ingatan terakhir dia tuh tidur di tenda dan bangun-bangun udah dibopong sama si Reza. Reza tuh sambil ngebopong sambil ngeliat ke rumah gubuk dan kakek tadi. Tapi untungnya gak ada tanda-tanda dari si kakek ini juga. Singkat cerita mereka tuh sampai di tenda mereka. Reza langsung ngasih tau teman-temannya lah kalau dia tuh nemuin Ojan di gubuk tengah hutan
dan Ojen tuh kondisinya gak sadar. Akhirnya teman-teman yang lain tuh mutusin buat langsung pulang aja lah karena takut Ojen kenapa-napa lagi kan. Padahal ya seharusnya mereka tuh nginep di sana 1 malam lagi. Sekitar jam 2 siang akhirnya mereka langsung baliklah ke Jakarta. Dan selama di perjalanan pulang mereka kan naik kereta ya. Ojen tuh bengong-bengong doang kalau diajak ngomong juga kayak gak nyambung gitu loh. Mereka tuh khawatir banget sebenarnya sama kondisinya si Ojen ini. Tapi Bayu tuh tiba-tiba sadar kalau si Ojen ini tuh tiba-tiba pakai cincin dengan batu warna merah. Akhirnya ditarik lah tangannya si Ojen sambil bilang, "Buset, kapan lu beli ginian Jan? Cobain dong gue." Tapi langsung ditarik tuh sama Ojen tangannya. Pokoknya kayak gak ngebolehin minjem gitu. Udah deh tuh akhirnya mereka semua gak ada yang mau ngajak ngobrol Ojen karena malas juga sama si tingkah lakunya si Ojen ini. Nah malamnya sekitar jam 10 malam dalam keadaan masih di dalam kereta menuju ke Jakarta, Ojen tuh tiba-tiba kayak melotot dan ngeliatin teman-temannya yang lagi pada tidur. Jadi lagi-lagi Reza tuh gak bisa tidur nyenyak. Dia ngerasa ada yang ngeliatin banget. Akhirnya dia coba buka mata lah di kegelapan itu. Pas dia buka mata, Reza tuh kaget banget karena bener-bener di depan mukanya dia Ojen tuh melotot ngeliatin dia sambil buka mulut dan giginya tuh kayak panjang-panjang gitu. Wah, serem banget. Nah refleks lah teriak si Reza sampai teman-temannya tuh ikutan bangun semua dan ngeliat Ojen yang lagi kayak semacam kesurupan gitu. Tapi tuh si Bayu ngeliat Moebi kalau cincin yang dipakai Ojen ini tuh jadi kayak nyala terus terang banget. Akhirnya Bayu tanpa mikir panjang langsung berusaha ngerebut tangan Ojen dan nyopot si cincin ini. Tapi tuh susah banget, bahkan kayak cincin yang kekecilan gak bisa dilepas gitu. Akhirnya Ojen ditarik paksa lah ke bangkunya sama si Bayu dan kayak dibaca-bacain doa lagi. Singkat cerita mereka sampai nih di Jakarta. Bayu yang udah ngerasa gak beres sama Ojen seketika tuh kepikiran buat bawa Ojen langsung ke omnya dia. Jadi omnya Bayu ini tuh semacam orang pinter yang bisa ngerti hal-hal kayak gitulah. Bayu ngomong diem-diem ke teman-teman yang lain biar gak kedengeran sama si Ojen. Akhirnya dibawa paksa lah si Ojen yang kelihatannya emang lagi ngawang-ngawang di situ. Selama perjalanan menuju rumah omnya Bayu tuh Ojen juga diem tanpa kata, gak nanya mau kemana, bener-bener diem aja tuh. Akhirnya sejam perjalanan mereka sampai nih di rumah omnya Bayu. Bayu yang udah nge-WhatsApp omnya dari awal langsung masuk aja tuh ke rumah omnya, ngegandeng si Ojen. Omnya yang baru keluar dari kamar dan ngeliat mereka semua kaget banget. Tapi kagetnya tuh karena ngeliat si Ojen ini. Omnya Bayu tuh langsung naruh tangannya di depan mukanya Ojen sambil kayak baca-bacain gitu. Bener-bener si Bayunya tuh belum ngejelasin apa-apa, tapi omnya ini tuh langsung bertindak gitu Moebi. Mereka berempat tuh kaget banget ngeliatnya dan langsung ngejauh dari Ojen dan omnya Bayu. Omnya Bayu tuh sampai ngobrol sama dalam tanda kutip sosok yang ada di dalam badannya Ojen. Sosoknya itu tuh ternyata suaranya tuh kayak kakek-kakek dan bilang kalau jiwanya Ojen tuh udah dia kuasain. Wow. Omnya Bayu di situ juga nggak mau nyerah, masih dilakuin banyak cara lah buat ngeluarin si sosok ini. Saking sosok ini tuh katanya kuat banget. Badannya Ojen tuh sampai kayak melayang dari bangku dan kakinya tuh juga keangkat sendiri. Tapi mukanya Ojen di situ tuh warnanya udah pucet banget kayak nggak ada darah yang ngalir sama sekali ke badannya. Nah setengah jam omnya Bayu berusaha ngeluarin sosok yang ada di dalam Ojen. Akhirnya omnya ini tuh nyerah dan nanyalah ke Bayu kalau Ojen ini dapetin cincin ini tuh dari mana. Tapi ya karena teman-temannya juga gak ada yang tahu, omnya ini tuh langsung ngejelasin aja ke mereka semua. Jadi si Ojen ini tuh bisa jadi tuh gak selamat karena jiwanya dia tuh benar-benar udah dikuasain sama sosok kakek ini. Gara-gara si Ojen tuh nemuin cincin ini dan dipakai sama dia. Jadi sekalinya si cincin ini dipakai Moebi, penunggu di dalam cincin ini, si kakek itu berarti langsung ngerasa kalau dia tuh diizinin untuk menguasain jiwa sampai badannya si Ojen ini. Wow. Terus kondisinya Ojen gimana? Gak selamat Moe.